Halo semua, di video kali ini kita bakal review PC rakitan low budget yang difokuskan untuk kerja kantoran, administrasi, dan sedikit uji gaming. Spesifikasi yang digunakan dibilang sederhana, bahkan mungkin dianggap jadul oleh sebagian orang. Pertanyaannya, apakah PC seperti ini masih relevan di 2026? Cukup atau tidak untuk kerja Excel berat dan edit video ringan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langsung aja kita mulai pembahasannya. PC ini menggunakan prosesor Intel Pentium Gold G6405. Motherboard yang digunakannya MSI Pro H510M B Mark II, RAM sebesar 8GB DDR3 3200 MHz dari brand Team Group Elite. Storage menggunakan SSD SATA 240GB MSI Spatium S270. PSU yang kami gunakan yaitu adalah PSU bawaan dari casing, yaitu casing Alcatraz Azura Millenia M300. Konfigurasinya simple, tidak neko-neko, dan memang ditujukan untuk efisiensi biaya. PC dengan spek seperti ini biasanya ditujukan untuk pekerjaan administrasi, input dan olah data Excel, browsing, editing ringan, dan sedikit game casual. Jadi, langsung aja kita bahas uji performanya. Di pengujian pertama, kami membuka file Excel dengan total 180.000 baris data, dan PC ini membutuhkan waktu 9,94 detik hingga file terbuka sepenuhnya. Untuk kebutuhan administrasi, kecepatan ini masih bisa dianggap cukup cepat untuk penggunaan harian. Sebenarnya, performa masih bisa ditingkatkan dengan upgrade ke SSD NVMe. Tapi perlu dipikirkan kembali, apakah selisih beberapa detik saat membuka file Excel benar-benar berdampak signifikan ke jam kerja produktif? Pengujian kedua, kami kembali membuka file Excel. Namun kali ini file tersebut berisi banyak rumus seperti sum, if, VLOOKUP, hingga pivot table. Menariknya, file ini justru bisa terbuka lebih cepat, yaitu 7,93 detik. Data ini cukup menarik karena meskipun jumlah datanya tidak sebanyak pengujian sebelumnya, tipe file ini jauh lebih mencerminkan skenario kerja kantoran sehari-hari dan bisa dijadikan tolak ukur performa yang lebih realistis. Pengujian selanjutnya, kami mencoba mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro. Render video berdurasi 10 menit membutuhkan waktu 45,49 menit. Dengan waktu render selama ini, PC ini jelas tidak ideal untuk kebutuhan content creation, terutama jika sering mengerjakan video berdurasi panjang. Untuk edit video YouTube, menambah GPU dari Nvidia ataupun Intel Arc sangat disarankan agar workflow jauh lebih efisien. Selanjutnya, kami melakukan benchmark pada CPU. Untuk gambaran performa secara sintetis, berikut ini hasil Geekbench 6. Untuk single core mendapatkan 844 poin, sedangkan untuk multicore-nya mendapatkan 1720 poin. Hasil ini sudah sesuai dengan karakter Pentium Gold. Single core masih lumayan untuk pekerjaan ringan, tapi multicore jelas sangat terbatas untuk pekerjaan berat. Selanjutnya, kami juga mencoba memainkan game. Game yang kami coba adalah Dota 2. Dengan grafik setting lowest, kita mendapatkan average FPS di 39,2 FPS, minimum di 18,7 FPS, maksimum FPS di 58,8 FPS, dan 1% low-nya di 22,2 FPS. Dota masih playable, tapi jelas bukan pengalaman yang mulus. Frame drop masih terasa terutama saat war. Kesimpulannya, PC ini masih sanggup menjalankan Dota 2, tapi murni untuk casual gaming, bukan kompetitif. Meski memiliki keterbatasan, PC rakitan ini masih memiliki potensi upgrade yang cukup menarik. Jika dipasangkan dengan Nvidia RTX 3050, berdasarkan simulasi bottleneck, sistem ini menunjukkan bottleneck 0% di resolusi Full HD. Artinya, untuk skenario gaming Full HD, RTX 3050 masih bisa bekerja optimal tanpa hambatan signifikan dari prosesor. Namun perlu diingat, upgrade GPU wajib dibarengi dengan penggantian PSU minimal 500-550 watt dari merek terpercaya demi keamanan dan stabilitas sistem. Selain GPU, upgrade prosesor juga bisa menjadi opsi menarik. Bagi kalian yang ingin upgrade tapi masih ingin bertahan di platform LGA 1200, upgrade prosesor bisa jadi pilihan ekonomis. Upgrade ke Core i3 atau Core i5 Gen 10 saat ini cukup masuk akal karena harganya relatif terjangkau. Lonjakan performa dari Intel Pentium Gold sangat terasa, terutama untuk editing dan multitasking. Tapi perlu dicatat, upgrade prosesor sebaiknya dipikirkan matang-matang. Untuk kebutuhan administrasi dan kerja kantoran, Intel Pentium Gold sebenarnya sudah sangat cukup. Namun jika kebutuhan kamu mulai bergeser ke content creation, upgrade ke Core i3 atau Core i5 jelas layak dipertimbangkan ke depannya. Kesimpulannya, sebagai PC Office low budget, rakitan ini masih sangat layak untuk kerja administrasi. Cukup untuk Excel berat, tapi kurang cocok untuk edit video serius. Dan performa untuk gaming hanya sebatas casual aja.
PC ini sebenarnya paling cocok untuk pekerjaan kantor, UMKM, pelajar, atau pengguna yang ingin PC murah tapi fleksibel untuk di-upgrade ke depannya. Jika video ini membantu, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten review dan pembahasan teknologi lainnya. Dan silahkan share video ini ke teman atau rekan kerja yang sedang berencana merakit PC untuk kebutuhan office ataupun produktivitas. Saya Fari dari Red Media Teknologi undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Goodbye.